Selamat sore nih Bang Deo. Iya. Bang Deo, kita sedikit update nih Bang Deo perihal tentang kemarin Andi UMKM ya yang kita kenal. Kan beberapa waktu lalu sempat menemui Bang Deo. Mungkin sedikit update sedikit. Untuk sampai dengan saat ini kelanjutannya seperti apa sih Bang Deo? Jadi Bang Andi dari UMKM ini terkait persoalannya beliau ya dengan perusahaan ya, dan mungkin dengan pihak ketiga lainnya. Jadi memang datang ke saya kemudian untuk meminta bantuan hukum. Pertama konsultasi, kemudian minta bantuan hukum. Nah, ini kemudian saya memberikan beberapa masukan dan beberapa respon ya tentang bagaimana memproses secara hukum dan memproses secara non hukum. Jadi itu sudah saya sampaikan. Tapi kemudian ternyata beliau dengan timnya berminat untuk kemudian minta bantuan hukum dari saya sebagai pengacara. Nah, dalam posisi itu karena mereka minta bantuan hukum, jadi saya bersedia untuk membantu. Bahwasanya setiap bantuan hukum tentunya dibarengi dengan catatan-catatan atau tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen itu adalah dokumen surat kuasa, perjanjian penggunaan jasa pengacara, itu yang kemudian akhirnya saya persiapkan untuk minta beliau melengkapi, yaitu fotokopi KTP, kemudian data diri, kemudian dokumen-dokumen perkara itu beliau sudah melengkapi. Dan tampaknya hari ini beliau minta saya bertemu lagi, bertemu dengan beliau, tapi tentunya nggak cuma dengan beliau karena ada yang lain, yaitu yang belum bisa saya sebut namanya, yang memang punya kepentingan juga dalam soal ini. Oke. Berarti ini Bang Andi UMKM ini yang kita kenal bahwa dia tidak hanya sendiri, berarti dengan mungkin ibu-ibu juga korban UMKM ya, atau bagaimana? Ya tentunya dengan banyak pihak ya. Tapi memang dalam fakta dokumennya memang Pak Andi inilah yang kemudian diberikan hak kuasa sebagai pimpinan atau sebagai yang mewakili para pihak UMKM ini. Jadi kita sudah baca datanya, memang Pak Andi ini kemudian memegang peran juga penting sebagai pimpinan dari para anggota UMKM yang kemudian menuntut haknya. Ini yang kemudian saya anggap sebagai suatu keadaan yang bisa diterima, yaitu Pak Andi ini bisa mewakili grup UMKM. Oke. Nah, Bang, apakah ini juga ada keterkaitannya bisa dibilang dengan Pak Sanjay yang secara tidak langsung meminta langsung kepada Bang Andi untuk memilih Abang sebagai kuasa hukumnya? Ya, itu secara tidak langsung ada kaitannya. Karena mereka juga kan komunikasi. Jadi kita belum tahu nanti apakah Bang Sanjay juga ikut juga dalam pertemuan atau untuk koordinasi, kita belum tahu, tapi rasa-rasanya itu sudah ada terkoordinasi oleh mereka, oleh pihak Pak Andi dengan Pak Sanjay. Oke. Nah, Bang, menariknya adalah beberapa waktu lalu kita sempat mewawancari pihak ibu-ibu UMKM ini ya, dan ternyata kita baru mengetahui bahwa pihak ibu-ibu UMKM ini sudah pecah kongsi dengan Andi. Ya. Nah, ini seperti apa Bang tanggapan Abang? Ya, tetap walaupun pecah kongsi, kan ini UMKM ini kan ada ribuan, bahkan puluhan ribu ya anggotanya kan. Jadi wajar saja ada beberapa kelompok yang kemudian memecahkan diri. Mungkin kalau ada ribuan dibikin kelompoknya, mungkin bisa sampai 100 kelompok begitu. Nah, ini salah satu yang punya legal standing atau punya legasi untuk kemudian berperkara adalah satu kelompok cukup sebenarnya. Nah, dalam hal ini beberapa kelompok kan memisahkan diri. Nah, silakan menggunakan pengacaranya. Nah, kebetulan yang Bang Andi ini yang datang ke saya untuk minta bantuan. Tapi dia nggak sendirian juga, dia dengan kelompoknya. Kita belum tahu seberapa besar kelompoknya Bang Andi ini dan seberapa besar kelompoknya ibu-ibu yang lain juga, dan seberapa besar dari kelompok-kelompok yang tersebar di wilayah Indonesia ini. Yang jelas memang pasti akan banyak kelompok. Kenapa? Karena yang rugi itu ribuan orang, ribuan anggota UMKM rugi. Begitu. Jadi wajar kalau harus berkelompok. Masing-masing berkelompoknya dengan kelompok yang satu daerah, yang satu suku, kan begitu. Itu yang mungkin terjadi. Yang saling kenal, begitu. Jadi itu wajar saja, nggak ada persoalan. Oke, Bang. Dan menariknya ibu-ibu UMKM ini juga ada yang marah juga ya. Ada beberapa kelompok ini yang sudah pecah kongsi marah dengan perihal kelakuan dari Bang Andi yang menurut mereka itu mereka dijadikan alat oleh Bang Andi perihal untuk menagih uang ke FA, ya Bang. Dan ini sebagai alat juga dari Sanjay juga bisa dikatakan memperalat ibu-ibu ini begitu Bang. Nah,
menurut abang sendiri melihatnya seperti apa sih ini bang? Ada nggak sih penjelasan dari bang Andi sendiri perihal kasus ini? Nah, secara internal itu perpecahan selalu ada. Dimanapun selalu ada perpecahan secara internal ya. Tapi saya tidak melihat kesananya. Tapi saya melihat ada orang yang minta bantuan ya. Dalam hal ini kan si Bang Andi kan dengan kelompoknya minta bantuan. Jadi saya terima. Kalau ada kelompok-kelompok lain juga minta bantuan, pasti kita juga terima. Karena kita sifatnya membantu untuk kepentingan publik ya. Jadi itu nggak ada persoalan. Bahwasanya perpecahan internal itu biasa terjadi. Gitu. Dalam satu kelompok pun bisa tiba-tiba pecah karena marah, karena nggak puas, karena merasa diperalat, itu biasa terjadi. Itu nanti saatnya bisa diselesaikan secara musyawarah antar mereka, antar para pihak di internal mereka. Gitu. Itu saya nggak akan ikut campur di wilayah itu. Nah bang, ini ada rencana bahwa ibu-ibu UMKM ini kan mereka merasa ditipu oleh Andi sebesar nominalnya uangnya tidak sedikit ya bang, sebesar 500 juta begitu bang. Yang dimana menurut ibu-ibu sendiri bahwa dana tersebut diberikan oleh Sanjay ke Andi ini untuk mendanai aksi demo yang mengarah ke Delsa, Pak Farhad, dan Pak Vidi. Nah, menurut abang sendiri ini seperti apa sih bang? Apa maksudnya dalam arti ini kan si Andi sendiri sudah dilaporkan juga ya. Para ibu-ibu ini juga melalui kuasa hukumnya akan melaporkan Andi. Ini seperti apa nih bang? Ya nggak apa-apa. Setiap ada persoalan yang sifatnya dugaan-dugaan kriminal harus dilaporkan. Kalau memang ada keperluan, karena satu ada keperluan. Kalau yang kedua kalau memang ada yang dirugikan, begitu kan. Tapi nanti kan dilihat tuh fakta-fakta yang terjadi seperti apa sih, sebenarnya seperti apa sih, itu yang dilihat. Nah, selama belum ada proses penyelidikan, proses pertanyaan-pertanyaan, kan tentu kita nggak bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita nanti akan berpegang pada fakta. Apakah nanti dianggap si Andi menipu atau bagaimana, atau mereka kemudian secara sukarela menyerahkan suatu uang untuk demo atau apa, itu nanti dilihat. Nah, kalau kita bicara angka 500 juta yang dikumpulkan senilai itu kemudian dipakai untuk demonstrasi berbulan-bulan atau berkali-kali, ya, dan untuk makan minumnya juga, ya kita nggak tahu apakah itu bisa dianggap penipuan atau tidak. Kan nanti biar teman-teman penyidik kalau ada laporan yang akan menyelidiki itu. Yang jelas sih angka itu sih untuk demonstrasi itu bisa sampai 5 atau 7 kali demonstrasi, atau kemudian untuk akomodasi mungkin makan minumnya juga bisa habis juga kan begitu. Nah, tinggal dilihat apa benar dipakai untuk kepentingan kelompok atau tidak gitu. Itu nanti kan bisa ditanyakan ke Bang Andi. Itu saya tidak ikut campur karena kan bukan wilayah hukum yang saya pegang nantinya. Oke, berarti untuk wilayah hukum yang abang pegang itu seperti apa sih bang kalau boleh tahu? Ini belum. Kita juga nanti beliau minta ketemu, artinya masih dalam posisi minta bantuan hukum terhadap upaya penagihan yang sedang dia dan kelompoknya lakukan. Jadi kita tunggu saja. Oke. Hasil pertemuan berikutnya ya.